Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SPM ingin mempresentasikan proyek akhir dengan beranggotakan saya Yodi Habib Al-Ghifari dengan NIM 071, Sony Subagio dengan NIM 142, Zahra Revandinika 038, dan Iman Maulana dengan NIM 056 dengan berjudul Pemantauan Suhu dan Kelembaban Otomatis pada Gudang Penyimpanan menggunakan sensor DHT22 dengan metode ThinSpeak. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Lampu 3 buah cat. Wis kabeh. Selanjutnya pada proses perakitan, hal yang pertama adalah memasang ESP ke whiteboard. Pastikan dipasang dengan seimbang. Oke, selanjutnya kita pasang jumper untuk menghubungkan ESP dengan sensor DHT22. Untuk pemasangan jumper, dipastikan untuk VCC itu terhubung dengan 3V dan min itu terhubung dengan ground. Oke. Untuk output, kita bisa gunakan D4 sebagai outputan. Oke, untuk proses pemasangan sensor DHT22 dipastikan pada bagian positif, output dan negatif itu terhubung dengan benar. Pada kabel biru, kita untuk pemasangan positif ke 3V. Untuk putih itu min ke ground dan outputan di D4. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan untuk LED. Kita akan memasang 3 lampu LED, yaitu lampu merah, kuning, dan hijau. Untuk lampu merah itu terhubung dengan D1, lampu kuning itu D2, dan lampu hijau itu D5. Untuk pemasangan buzzer, pastikan tanda positif pada buzzer terhubung dengan pin D7 dan bagian min atau ground terpasang di barisan negatif. Dan kita bisa lihat pada bagian LED merah menyala, maka buzzer akan berbunyi tinggi. Ini dikarenakan karena suhu ruangan menaik sampai 39 derajat Celcius dengan kelembaban 63,5%. Oke. Untuk penjelasan kode program pada bagian Conskar SSID dan password, pastikan laptop atau komputer terhubung dengan nama WiFi yang sesuai dengan dan password. Selanjutnya untuk penjelasan PIN harus sesuai dengan apa yang tadi dimasukkan pada proses merangkai program atau project. Selanjutnya di sini terdapat penjelasan tentang apa yang akan ditampilkan dari project ini. Ini terdapat suhu, temperatur, kelembaban, humidity, dan persen. Untuk penjelasannya, jika dalam kondisi suhu ruangan 30 di atas 38 derajat,
Jika suhu di atas 38 derajat, maka lampu merah LED red akan menyala dan buzzer akan berbunyi panjang, nit. Dan jika kondisi suhu di atas 36 derajat, lampu merah akan mati dan LED kuning akan menyala dengan buzzer berbunyi pola 10 kali. Jika tidak dalam kondisi dua-duanya, maka lampu merah dan lampu kuning akan mati dan lampu hijau akan menyala dengan buzzer juga ikut mati. Apabila pada bagian serial monitor gagal mengirim data, berarti rangkaian tidak terbaca oleh program, dan delay 20.000 ini menandakan bahwa update suhu pada bagian ThingSpeak dengan delay 20 detik. Selanjutnya kita bisa upload kode berikut apabila terdapat atau menghasilkan living hard resetting via RTS pin, berarti kode berhasil terkonek. Dan kita bisa ngecek pada serial monitor apabila keluar gagal membaca sensor DHT22, berarti ada permasalahan pada sensor DHT22 tersebut. Nah, kita juga bisa mengecek hasilnya pada bagian ThingSpeak. Di sini kita bisa melihat bahwa seperti yang tadi udah berhasil, bahwa suhu itu 37 Celcius dengan kelembaban 71,6 dan ini mulai naik. Oke, sekian dari proyek kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 SPM dengan judul perancangan sistem parkir cerdas dengan mendeteksi jarak kendaraan menggunakan sensor ultrasonik berbasis IoT dengan metode Telegram. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan atau kondimen yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada sensor ultrasonik itu sendiri. Cara kerjanya yaitu dengan memancarkan gelombang suara ultrasonik, kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk memantul kembali setelah mengenai objek. Berikutnya itu ada jumper atau kabel jumper. Jadi kabel jumper itu ada beberapa tipe, yaitu male to male, male to female, female to female. Dan jumper ini tuh berfungsi untuk menghubungkan komponen di board wide. Selanjutnya itu ada kabel USB. Fungsi dari kabel USB itu sendiri itu untuk mengunggah kode dari Arduino ke microcontroller. Oke, untuk selanjutnya itu ada buzzer. Jadi fungsi dari buzzer itu sendiri yaitu menghasilkan bunyi dengan intensitas yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya itu ada board wide. Jadi fungsi board wide itu sendiri untuk menyusun dan menghubungkan semua komponen yang ada. Untuk yang terakhir itu kita ada SP8266. Jadi fungsi dari SP8266 itu sendiri mengolah data dari sensor ultrasonik, terus mengirimkan data ke Telegram atau bot melalui koneksi WiFi. Kemudian dilanjut untuk
proses perangkaian. Yang pertama itu kita hubungkan dulu antara SP8266 ke breadboard. Nah, selanjutnya itu kita pasang buzzer sekalian dulu. Nah, kemudian kita hubungin dulu antara SSP8266 dengan si breadboardnya. Nah, untuk ground dari SP8266 itu masuk ke kutub negatif dari buzzer. Oke, karena tadi kita udah masang untuk terminal negatifnya, jadi sekarang itu kita tinggal pasang yang positif. Nah, positifnya itu pada SP8266 itu kita hubungin pada pin D3. Setelah ESP dan buzzer terpasang, kemudian itu kita pasang untuk sensor ultrasonik itu sendiri. Nah, di sini kita yang pertama itu memasang untuk VCC-nya dulu. Setelah VCC terpasang, kemudian kita pasang untuk echo, dan untuk pin echo sendiri itu kita pasang di D5. Oke, setelah pin echo-nya terpasang ke pin D5, kemudian kita tinggal pasang pin trig ke pin D4. Kemudian ini adalah kabel yang terakhir, itu adalah ground. Dan setelah semuanya terpasang, kita tinggal memasang komponen terakhir, yaitu kabel USB. Maka semuanya sudah siap, dan setelah semua siap tinggal kita memuat kode ke dalam Arduino IDE. Ya, untuk kode programnya itu bisa kita lihat sendiri, ini dari Arduino IDE. Jadi fungsi dari Arduino IDE itu mengubah kode program biar bisa dipahami oleh microcontroller. Nah, juga ada beberapa software tambahan, yaitu ada WiFi sebagai koneksi internet untuk microcontroller sama bot Telegram. Jadi fungsi bot Telegram di sini untuk menyampaikan informasi pada pengguna dalam bentuk notifikasi. Oke, di sini kita bisa lihat dari bot Telegram itu memberikan sinyal notifikasi ya, karena sudah terhubung dengan si ESP82-nya. Jadi otomatis sensor itu mendeteksi objek yang ada di depannya, dan di sini fungsi buzzer pun menghasilkan bunyi dengan intensitas yang berbeda. Oke, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.
Halo guys, kita mulai merancangnya ya. Pertama-tama mengkoneksikan LCD dengan VCC LCD ke 5 volt dari Arduino, ground LCD ke ground ESP8266, SCL ke D1 pada ESP8266 dan STA ke D2 pada ESP8266. Yang selanjutnya, koneksikan sensor ultrasonik dengan VCC sensor ultrasonik ke 5 volt Arduino, ground sensor ultrasonik ke ground ESP8266, trig pin sensor ultrasonik ke D7 pada ESP8266, dan echo pin sensor ultrasonik ke D8 pada ESP8266. Dan yang terakhir pada rangkaian ini, koneksikan USB micro ke ESP8266 dan USB 2.0 ke Arduino Uno R3. Begini hasil jadinya rangkaian yang kelompok kami buat. Dan langkah selanjutnya, kita memasuki software Arduino IDE dengan memasukkan codingan yang telah kelompok kami buat. Codingan rangkaian ini terdapat di deskripsi atau pin komen di bawah. Di codingan ini, kelompok kami juga sudah mengembangkan dengan mengkategorikan tinggi badan ideal anak-anak, remaja, dan dewasa, dan bisa diakses melalui Telegram. Selanjutnya, kita memanggil bot di Telegram dengan perintah start. Setelah itu, memasukkan jenis kelamin. Setelah bot menerima jenis kelamin, masukkan umur berupa angka untuk memunculkan tinggi badan yang telah dibaca oleh sensor, dan bot menerima informasi dari sensor untuk menampilkan hasil di Telegram dan bisa dilihat juga di serial monitor pada Arduino IDE. Berikut adalah hasil jadinya.
Oke, kita mulai merangkai. Kita pasangkan SDA dari OLED dihubungkan dengan pin D2 pada node MCU. Lalu kita pasangkan VCC dari OLED dihubungkan dengan pin 3V pada node MCU. Dan ground dari OLED dihubungkan dengan ground di node MCU. Selanjutnya kita pasang SCL dari OLED dihubungkan dengan pin D1. Lalu selanjutnya kita pasang kabel untuk sensor DHT22. Pin out dari DHT22 dihubungkan ke digital pin D4 pada node MCU. VCC dari DHT22 dihubungkan pada pin 3V. Dan ground dari DHT22 dihubungkan ke ground pada node MCU. Dan yang terakhir kita pasang kabel untuk pin MQ135. VCC dari MQ135 dihubungkan dengan pin 3V pada node MCU. Ground dari MQ135 dihubungkan ke ground pada node MCU. A0 dari MQ135 dihubungkan ke pin A0 pada node MCU. Digunakan untuk membaca data analog dari sensor. Oke, setelah semua rangkaian kabel jumper terpasang pada node MCU, lalu kita pasang LCD. Yang kedua kita pasang sensor MQ135. Dan yang terakhir kita pasang sensor DHT22. Oke, rangkaian sudah siap. Lanjut kita ke codingan guys. Untuk header kita gunakan library yang akan digunakan. Selanjutnya kita sesuaikan ThinkSpeak channel ID dan APK-nya, lalu Wi-Fi nya, dan selanjutnya kode program untuk deklarasi pin dan objek untuk sensor MQ135, DHT22, dan LCD OLED. Dan yang terakhir kita tuliskan kode program untuk penyesuaian output di OLED LCD. Dan inilah contoh cara kerja sensor MQ135 dan DHT22 untuk monitoring kualitas udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prototipe lampu otomatis menggunakan sensor PIR berbasis IoT dengan metode Telegram dengan anggota yaitu saya sendiri Fata Fibrian dengan NIM 23SA11A062 dan Rivaldo Jeff Marvin dengan NIM 23SA11048. Yang ketiga Firman Nur Hidayat
23SA 11A 144, dan yang terakhir ada Jessica Meizela dengan NIM 23SA 11A 077. Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Sak Senenge Sing Edit. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. That down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. That down, girl. Love when you hit the ground. You know that since the day I met you. Pertama-tama kita masukkan modul ESP ke whiteboard. Nah, untuk selanjutnya kita sambungkan kabel jumper ke ground dan 3 volt. Ini untuk kabel jumper untuk relay, dan ini kabel jumper untuk sensor gear. Kita masukkan ke ground dan 3 voltnya. Ya, kita sesuaikan kabel jumper ke sensor peer harus sesuai sama yang di ke modul. Ya, setelah sensornya dipasang, langsung sambungkan kabel jumper ke relay. Ini untuk pin kita ke D1 untuk peer pin, untuk relay pin, dan untuk sensor peer ke D2. Kita sambungkan sesuai input untuk pinnya dan VCC ground untuk sesuai yang di modul. Ya, kita sambungkan kabel power, nanti yang biru untuk ke relaynya untuk arusnya, dan yang satunya lagi ke kabel jumper yang nanti dipasangkan ke fitting lampu, yang satu lagi sebagai ground. Dan yang ini NC dimasukkan disambungkan ke fitting lampu. Ya, setelah tersambung antara kabel power ke fitting lampu dan untuk relay yang NC sudah tersambung ke fitting lampu yang satunya, kita pasangkan kabel USB ke modul ESP-nya. Dan nanti untuk kabel powernya kita masukkan ke saklar listrik.
Jadi ketika program sudah diupload ke modul, maka modul jika sensor mendeteksi gerakan, maka lampu akan menyala. Ini relay dari arus AC dan satunya lagi untuk massa dari power. Jika tidak ada gerakan, maka di serial monitor lampu mati, dan jika ada gerakan maka menyala. Ini bisa di off kan melalui Telegram. Dan juga bisa dihidupkan secara manual di Telegram. Ini bisa dikontrol melalui Telegram. Ini bisa dikontrol melalui Telegram. Jika lampu mati, bisa dinyalakan secara manual di Telegram. Sulit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan memaparkan proyek kami yang berjudul Monitoring kedalaman air dalam tandon menggunakan sensor ultrasonik dan metode ThinkSpeak. Alat yang kita gunakan antara lain sensor ultrasonik ESP8266, board, buzzer, kabel jumper, dan USB. Berikut adalah rangkaian dari proyek kami, dari ultrasonik ke ESP8266, VCC ke 3V, trigger ke D7, echo ke D6, dan ground ke ground. Sedangkan dari buzzer ke ESP8266, negatif ke ground dan positif ke D5. Berikut ini adalah program dari proyek kelompok kami. Cara kerja dari proyek kami, ketika air mendekati sensor ultrasonik, buzzer akan berbunyi terus-menerus. Di sini kami menggunakan top flash untuk mensimulasikan proyek kami.
Berikut ini adalah tampilan dari ThinkSpeak-nya. Ketika numerik display berkurang, maka buzzer akan menyala terus-menerus. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proyek kami dengan judul Perancangan Sistem Pendeteksi Paket menggunakan ESP8266 dan sensor infrared dengan metode ThinkSpeak. Kelompok kami terdiri dari 1. Erik Hidayatullah dengan NIM 23SA11A051, lalu Yusuf Ardianto 23SA11A065 dan juga Hafiz Zaki Hahya Gemilang dengan NIM 23SA11A080. Pertama, komponen yang diperlukan ada 1 buah breadboard, 2 1 buah ESP8266, 3 2 buah sensor infrared, 4 1 buah LED, 5 1 buah servo motor, dan yang terakhir ada 2 buah kabel jumper male to male dan 9 buah kabel jumper male to female. Kita lanjut ke proses pemasangan. Yang pertama, sambungkan modul ESP8266 ke breadboard. Lalu yang kedua, sambungkan sensor infrared pertama ke breadboard. Untuk kabel output, kita sambungkan ke pin D1 dan sambungkan ground dan VCC-nya. Yang ketiga, sambungkan sensor infrared kedua ke breadboard. Untuk kabel output, kita sambungkan ke pin D2 dan sambungkan ground dan VCC-nya juga. Keempat, kita sambungkan servo motor ke breadboard. Untuk kabel outputnya, kita sambungkan ke pin D6 dan juga sambungkan ground dan VCC-nya. Lalu yang terakhir, sambungkan LED ke breadboard yang jauh dari pin modul ESP8266. Lalu sambungkan kaki positif ke port D3 dan kaki negatif ke ground dengan kabel jumper male to male.
Lalu yang terakhir, kita sambungkan kabel USB ke modul ESP8266. Jadi deh. Lalu kita buat rangkaian yang menjadi seperti ini. Setelah selesai dirangkai, langkah selanjutnya adalah menghubungkan USB yang tersambung ke modul ESP8266 ke PC. Lalu buka software Arduino IDE. Setelah itu, ketik codingannya seperti ini. Lalu setelah semua dirasa oke, kita upload kodenya. Setelah proses upload selesai, kita akan menuju ke ThinkSpeak. Di dalam ThinkSpeak, kita ada dua field. Yang field 1 kita menunjukkan untuk sensor 1, untuk field 2 itu untuk menunjukkan sensor yang kedua. Sistem kerja alat ini adalah posisi awal pintu kotak tertutup ketika kedua sensor tidak mendeteksi apapun. Lalu, jika sensor di depan pintu atau sensor 1 mendeteksi kurir dan sensor di dalam kotak atau sensor 2 tidak mendeteksi barang, servo akan bekerja untuk membuka pintu. Jika sensor di depan pintu masih mendeteksi kurir, pintu akan tetap terbuka sampai sensor tidak mendeteksi kurir. Jika sensor di dalam kotak mendeteksi barang, maka sensor di depan pintu tidak berfungsi untuk menggerakkan servo sampai sensor di dalam kotak tidak mendeteksi barang lagi. Setelah sensor di dalam kotak tidak mendeteksi barang, maka semua sensor akan berfungsi kembali dan pintu akan bekerja kembali. Dengan adanya sistem ini, diharapkan para pembeli dapat mengetahui kedatangan paketnya dan juga membantu mencegah pencurian paket Anda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Bayangkan aja, kamu datang ke tempat parkir, terus tiba-tiba palangnya kebuka sendiri tanpa perlu ada yang jaga. Keren kan? Nah, itu semua bisa kita wujudkan dengan teknologi yang namanya sensor ultrasonik. Jadi, pas mobil kita deket palang, sensor ini bakal ngedeteksi, terus ngasih tahu ke sistem buat buka palangnya. Penasaran gimana caranya bikin sendiri? Yuk, kita bahas alat-alat apa aja yang kita butuhin dan langkah-langkahnya.
Jadi, seperti ini wujud rangkaian yang benar dan sudah dipasang. Selanjutnya, kita akan membuat kode program untuk bisa menjalankan sistem parkir otomatis ini. Semua informasi yang kita masukkan ke dalam sistem, baik itu untuk Telegram token dan ID, maupun untuk koneksi WiFi, SSID, dan password, harus sama persis. Selain itu, nomor PIN yang kita gunakan pada rangkaian fisik juga harus sesuai dengan yang kita tulis dalam program. Jangan lupa atur jarak dan delay kapan sensor akan membaca. Oke, setelah kita yakin programnya udah oke, kita pindahkan ke ESP, ya. Nah, pas di Telegram, kita bisa ngasih perintah. Ketik start buat nyalain semua. Kalau mau tahu jarak ke objek, tinggal ketik distance, otomatis sensor bakal ngukur, terus palang bisa jadi kebuka kalau jaraknya sesuai. Jika ada perbedaan, sistem tidak akan bekerja dengan benar. Setelah semuanya sudah terkoneksi satu sama lain, langsung saja kita akan mengoperasikan atau menjalankan bagaimana penggunaan sensor ultrasonik untuk palang parkir otomatis dengan metode Telegram ini. Pokoknya sensornya kayak mata yang bisa ngeliat mobil, terus ngabarin Telegram buat buka pintu. Dengan menggunakan sensor DHT22 dan metode ThinkSpeak, kamu tidak perlu risau lagi saat kamu tidur. Kipas akan mati saat suhu sudah dingin. Oke, langsung saja. Ini adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat rancangan ini. Pertama, ada DHT22. Selanjutnya, ada ESP8266. Dan juga ada kabel datanya ya di sini. Kipas DC 12 volt. Dan ini adalah relay. Relay berfungsi untuk mengatur tegangan dari adaptor ke kipas angin. Dan ini adaptornya. Lalu di sini ada kabel jumper. Totalnya ada 9 ya. Lalu komponen terakhir ada breadboard. Ini adalah skematik rancangannya. Sekarang kita upload hasil codingan kita ke modul ESP8266. Dan ini adalah kode programnya. Logika yang dipakai di kode program ini adalah jika suhu yang didapat dari sensor DHT22 lebih dari 35 derajat, maka kipas akan menyala. Jika kurang, maka kipas akan mati.
di sini akan memasang kabel jumper pada ESP8266. Yang pertama pada bagian ground dan VCC. Lalu memasang kabel pada pin A0, D4, dan D5. Lalu memasang sensor MQ2 pada breadboard. Setelah itu, memasukkan kabel ground. VCC dan A0 pada breadboard yang sejajar dengan sensor MQ2. Lalu memasang LED dan buzzer pada breadboard. Setelah itu, menyambungkan kabel dengan pin D4 pada LED dan pin D5 pada buzzer. Selanjutnya, menambah kabel lagi dengan menyambungkan pada ground dan menghubungkan pada LED dan buzzer. Lalu langkah terakhir, memasukkan USB pada ESP8266. Jika sudah terpasang semua rangkaiannya, langkah terakhir kita sambungkan kabel USB dari ESP8266 ke laptop yang sudah terinstall kode program MQTT dari Arduino. Kemudian di dalam kode program untuk MQTT server menggunakan broker emkx.io. Dan untuk MQTT port 1883. Kemudian pada gas sensor pin yaitu A0, LED D4, buzzer pinnya D5. Dan untuk threshold kalau di atas 600 terdeteksi kebocoran gas. Untuk delay setiap 10 detik. Oke, selanjutnya kode program tersebut diupload dari Arduino ke MQTT.
Setelah itu, masuk ke serial monitor, akan muncul nilai sensor gas. Lalu kita akan mencoba mendeteksi gas dari korek api. Dari percobaan yang telah dilakukan, nilai threshold sebesar 692. Maka dalam serial monitor menampilkan peringatan kebocoran gas. Selanjutnya di CMD membuat start sub dan pub. Di bagian sub memasukkan kode seperti ini. Maka di sub akan terdeteksi peringatan kebocoran gas kalau nilai sensor di atas 893. Untuk pub memasukkan kode seperti ini. Maka input dari pub akan muncul di sub. Nilainya terdeteksi 500. Mungkin itu saja penjelasan rangkaian dari hasil uji coba sistem pendeteksi kebocoran gas dengan metode MQTT dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.